Ibn Rajab berkata, aslu taqwa an yaj'al al-'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yahdharuhu wiqayatan taqihi minhu. Asal dari takwa yaitu seorang hamba menjadikan antara dia dengan hal yang dia khawatirkan, yang dia waspadai ada penghalang, yang penghalang tersebut akan menghalanginya dari apa yang dia takutkan tersebut. Itu makna takwa secara umum. Fattaqwal abdi rabbahu, adapun takwa seorang hamba kepada Allah, an yaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min rabbih min ghadabihi wa sakhatihi wa iqabihi wiqayatan. Itu seorang hamba menjadikan antara dia dengan apa yang dia takutkan dari Rabb-Nya. Dia takut dari kemurkaannya, dia takut dari kemarahannya, dia takut dari siksaannya, dia membuat penghalang. Taqihi min dzalik. Yang penghalang tersebut menghalangi dia dari hal tersebut. Apa itu penghalang tersebut? Intisarinya, apa itu penghalang tersebut yang bisa menghalangi seorang hamba dari kemurkaan Allah, siksaan Allah, hukuman Allah di dunia maupun di akhirat? Huwa fi'lu ta'atihi, yaitu menjalankan ketaatannya, wajtinabu ma'asih, dan menjauhi larangannya. Ini kesimpulan dari Ibn Rajab Al-Hambali. Takwa itu menjalankan ketaatan, menjauhi larangan. Ibn Qayyim rahimahullah berkata, at-taqwa haqiqatuha. Takwa itu hakikatnya apa? Al-amalu bi ta'atillah imanan wa ihtisaban amran wa nahyan. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dengan penuh keimanan, meyakini itu perintah Tuhan, bahwasanya yang memerintahkan kita ini adalah pencipta kita, penguasa alam semesta, yang kebahagiaan kita, penderitaan kita di tangannya, ya, hidup mati kita di tangannya, ya, sengsara atau bahagia di tangannya. Sehingga seorang ketika menjalankan ketaatan dia yakin ini perintah dari Allah. Wahtisaban, jadi bukan karena duniawi, bukan. Ada orang misalnya meninggalkan maksiat bukan karena Allah, tapi karena takut sakit misalnya. Ada orang melakukan kebajikan, kenapa? Ini karena tuntutan duniawi, ya, tuntutan pekerjaan atau karena tuntutan masyarakat, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu hakikatnya bukan takwa. Itu hanya sekedar keduniaan saja, ya. Makanya imanan wahtisaban, kata Ibnu Qayyim, yaitu menjalankan ketaatan kepada Allah dengan beriman ini dari Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Harus ada seperti baru namanya takwa. Jika tidak, maka dia hanya perkara duniawi saja. Betapa banyak orang tidak mau minum khamar bukan karena Allah, bukan karena larangan, tapi karena enggak nanti saya mabuk, dikira orang gila, saya merusak fisik. Orang tidak narkoba kenapa? Karena ini kekonyolan, bukan karena ini larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian orang berbuat baik sama orang lain, kenapa? Enggak enak pekeu sama masyarakat, pekeu sama keluarga. Ini bukan takwa. Takwa itu harus imanan wahtisaban. Maksudnya apa yang saya lakukan ini adalah perintah Rabbul Alamin dan saya berharap pahala dari Allah. Amran wa nahyan, apa yang terkait dengan apa yang Allah perintahkan maupun apa yang Allah larang. Fayaf'alu ma amarallahu bihi imanan bil amri wa tasdiqan bi wa'dihi. Kata Ibnu Qayyim, maka dia pun menjalankan perintah Allah dengan beriman bahwasanya itu perintah dari Allah dan membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa yatruku ma nahallahu anhu imanan bin nahyi wa khaufan min wa'idihi, dan dia meninggalkan apa yang Allah larang, ya, dengan beriman bahwasanya itu larangan Allah yang perintahkan dan khawatir dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan perkataan Talq bin Habib, kama qala Talq bin Habib rahimahullahu taala, idza waqa'atil fitnatu fa'atfi'uha bitaqwa. Kata beliau, jika terjadi fitnah apapun, maka padamkanlah fitnah tersebut dengan takwa. Qalu, kata mereka, wahai Talq bin Habib, wa ma taqwa, apa itu takwa? Maka dia mengucapkan perkataan indah, anta amala bi taatillah ala nurin minallah. Engkau menjalankan ketaatan kepada Allah di atas petunjuk dari Allah, yaitu ketaatan tersebut benar-benar perintah Allah. Bukan ketaatan dibuat-buat, bukan bid'ah, bukan hal yang tidak diperintahkan oleh Allah, tapi benar-benar ala nuri minallah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tarju thawaballah. Ketika kau menjalankan perintah tersebut, kau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pekeu, bukan karena enggak enak, bukan karena tradisi masyarakat, enggak. Kau berharap pahala dari Allah. Wa anta tatruka ma'siyatallah. Dan engkau meninggalkan, takwa itu juga engkau meninggalkan maksiat kepada Allah ala nuri minallah, di atas petunjuk dari Allah. Kau tahu bahwasanya ini benar-benar maksiat, Allah larang. Takhafu iqaballah, karena kau takut dengan azab Allah. Inilah perkataan yang paling terbaik dalam definisi takwa, ya. Makanya dikatakan fa inna kulla amalin la budda lahu min mabda'in wa ghayah. Setiap amal itu harus ada asal dan tujuan. Fala yakunul amalu ta'atan wa qurbatan hatta yakuna mabda'uhu mahdhul iman wa ghayatuhu thawaballah. Ya, thawabullah.
wa ibtigha'a mardatihi wa huwa al-ihtisab. Maka tidaklah suatu amalan menjadi ketaatan dan kedekatan hatta yakunu mabda'uhu mahdhal iman, sampai asal dia pijakan dia untuk beramal adalah karena beriman kepada Allah, wa ghayatuhu, dan tujuan dia melakukan amal tersebut adalah thawaballah, pahala dari Allah, wa ibtigha'a mardatih, dan berharap keridhaan Allah, dan itu yang disebut dengan al-ihtisab. Itu yang disebut al-ihtisab. Ya. Inilah hakikat definisi daripada takwa. Ya. Adapun aplikasi dari takwa, maka banyak sekali ya perkataan para ulama ya terkait dengan aplikasi dari takwa ya. Seperti perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, haqqa tuqati, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kata beliau, an yuta' fala yu'sa, wa yuzkar fala yunsa, wa an yushkar fala yukfar. Itu Allah ditaati maka tidak dimaksiati, Allah diingati tidak dilupakan, dan Allah disyukuri bukan dikufuri. Ibnu Rajab berkata, wa syukruhu yadkhulu fihi jami'u fi'li ta'at, dan syukur kepada Allah adalah melakukan segala ketaatan. Wa makna dzikrihi fala yunsa, adapun perkataan Ibnu Mas'ud, Allah diingati dan tidak dilupakan, ai dzikrul abdi biqalbihi li awamirillah fi harakatihi wa sakanati wa kalimati. Subhanallah, berat. Kata Ibnu Rajab menafsirkan perkataan Ibnu Mas'ud, takwa itu Allah yuzkar fala yunsa, Allah selalu diingati, tidak dilupakan. Apa kata Ibnu Rajab? Yaitu zikrul abdi biqalbi, seorang hamba selalu ingat dengan hatinya, ingat Allah. Li awamirillah, ingat perintah-perintah Allah. Fi harakatihi, dalam segala gerakannya, wa sakanatihi, dan dalam diam-diamnya, wa kalimati, dalam setiap perkataannya selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Saya lakukan ini benar atau tidak? Perkataan saya tepat atau tidak? Sesuai dengan syariat atau tidak? Ya. Saya pergi ke sana benar atau tidak? Saya diam di sini benar atau tidak? Selalu dia renungkan bosnya, semua perbuatan dia timbang dengan syariat Allah. Jika dia demikian, berarti dia dikatakan selalu senantiasa ingat kepada Allah. Jadi maksudnya Ibnu Rajab mengatakan zikir itu bukan berarti hanya sekedar subhanallah, alhamdulillah, tapi dalam aplikasi kehidupan sehari-hari kita renungkan, saya ke sana itu karena Allah atau tidak? Ini perintah Allah atau tidak? Saya diam di sini perintah Allah atau bukan? Atau menghindari larangan Allah? Saya ngomong begini, ini perintah Allah atau tidak? Saya diam dari suatu pembicaraan, ini karena sesuai syariat Allah atau tidak? Itu berarti orang itu selalu ingat Allah, karena selalu dia timbang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Abu Hurairah ketika ditanya tentang takwa, apa itu takwa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka dia berkata, hal akhadta tariqan dha syaukin, pernahkah engkau melewati satu jalan yang situ banyak duri? Qala na'am, orang bertanya berkata na'am. Abu Hurairah bertanya lagi, kaifa sana'ta, apa yang kau lakukan ketika melewati jalan yang penuh duri? Qala, orang itu berkata, idza ra'aitu syauka adaltu anhu, kalau saya melihat sebuah duri, saya pindah lewat jalan yang lain, artinya saya pindahkan langkah kaki saya. Au jawaztuhu, atau saya loncati duri tersebut. Au qasartu anhu, atau saya pendekkan langkah kakiku supaya tidak menginjak duri tersebut. Orang itu jawabnya bagus. Dia bilang kalau ada duri, ya saya ke kanan atau saya ke kiri, atau saya loncati atau saya melangkah tepat sebelum ada duri. Kata Abu Hurairah, zakat taqwa, itulah takwa. Itulah takwa. Dari situlah kemudian seorang penyair membuat suatu syair yang menjelaskan tentang makna takwa tersebut dengan perkataannya, khalidh dhunuba saghiraha wa kabiraha zakat tuqa wasna kamashin fawqa ardi syauki yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan inna aljibala minal hasa. Kata dia, tinggalkanlah dosa-dosa, semua dosa besar dan kecil. Itulah ketakwaan yang sesungguhnya. Jadilah engkau wasna kamashin, jadilah engkau seperti orang berjalan di atas suatu jalan yang penuh dengan duri. Ada duri kecil, duri besar. Dia waspada. Yahdharu ma yara, selalu waspada dengan apa yang di depannya dia lihat. Satu, dua. Seperti tadi, kalau ada duri di sebelah kanan, sebelah kiri, kalau ini dia bisa loncat ke depan atau dia mundur sedikit, dia hati-hati waspada, jangan sampai keinjak duri. La tahqiranna saghiratan, jangan kau remehkan dosa kecil, jangan kau remehkan duri kecil. Innal jibala minal hasa, sungguhnya gunung yang tinggi yang kau lihat adalah tumpukan dari batu-batu atau pasir-pasir yang kecil. Itulah hakikat takwa. Itulah dalam kehidupan kita ini, ketika kita berjalan di depan kita, dunia ini penuh dengan duri.
penuh dengan ombak yang bisa menjatuhkan kita. Apa perkataan seorang penyair yang dinukil oleh, kalau enggak salah, Abu Bakar Turtusi atau Turtusi ya, dinukil oleh Nawawi di awal dari kitab Riyadhus Shalihin ya. Kata dia, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Dia mengatakan sungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada hamba-hamba Allah yang cerdik, yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka menceraikan dunia dan mereka takut dengan fitnah-fitnah yang ada di atas dunia ini. Tatkala mereka melihat dunia, mereka tahu dunia ini bukanlah tempat tinggal yang sungguhnya. Ja'aluha lujjatan, maka mereka menjadikan dunia itu seperti lautan yang penuh dengan ombak. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, dan mereka menjadikan amal saleh sebagai perahu atau kapal yang menyelamatkan mereka dari lautan yang penuh ombak tersebut. Maka seorang di dunia ini tahu di depan dia banyak sekali godaan, banyak sekali ya hal-hal yang bisa menghalangi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia waspada. Jangan pernah dia menyepelekan dosa-dosa kecil apalagi dosa besar. Seperti saya sudah sampaikan, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang pernah kita bahas. Seorang kalau ya berjalan suatu jalan, kemudian ada duri kecil, dia hati-hati, maka dia akan selamat terus. Tapi ketika dia tidak hati-hati, dia injak duri kecil, akhirnya kakinya sudah penuh dengan darah, dia tidak peduli. Sudah kadung, sudah jalan, darah, cuek aja. Ibarat kata Ibnu Qayyim rahimahullah seperti orang yang melewati suatu tempat yang penuh dengan becek, maka dia hati-hati, dia angkat celananya, ya, cingkrangan, kemudian dia jalan pelan-pelan, dia angkat roknya, jangan sampai kena pecek. Tapi kalau udah kena sedikit, oh sudah, bablas terus kadung, ya. Nanti mandi belakangan. Demikian orang kalau maksiat. Kalau tidak jaga pandangan, lihat sedikit, nanti malam saya istighfar. Akhirnya bablas. Ya kalau dia bangun istighfar, kalau dia mati. Oleh karenanya ketika meninggalkan maksiat, takwa hakikatnya harus waspada. Beda kalau ketika dia menginjak kotoran kemudian dia segera bersihkan. Dia akan hati-hati terus. Ketika dia menginjak duri kecil, dia cabut, kemudian dia obati. Dia akan hati-hati terus. Dan dia tetap merasakan sakitnya duri tersebut. Dan dia tahu kotornya pakaiannya. Karena dia cuci, dia hati-hati lagi. Artinya kita ini dalam kehidupan ini, kita mungkin bermaksiat, segera kita bertobat. Maksiat bertobat lagi. Tapi kalau kita tidak bertobat, sudah cuek, bablas, wes kadung, enggak peduli. Orang sama seperti semua dimulai dari perkara-perkara kecil. Orang kalau dikasih uang haram juga demikian. Pertama deg-degan, deg. Tapi terima. Di bawah meja terima. Lama-lama mana? Masya Allah. Ada kawan ngurus suatu izin. Ya. Ngurus izin. Kurang ini, dibilang kurang ini. Dilengkapi oleh kawan tersebut. Semua surat izin dilengkapi. Sampai terakhir tetap aja belum tembus. Kenapa? Yang penting bukan surat izin, yang penting lampirannya katanya. Orang kalau sudah bermaksiat tidak punya malu. Oleh karenanya, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga lisan, selalu menghadirkan Allah dalam kegiatan sehari-hari. Saya ngomongin sudah tepat belum? Sesuai dengan syarat belum? Sama anak-anak bagaimana? Sama suami bagaimana? Sama tetangga benar enggak? Selalu kita mikir Allah. Sama tetangga gitu, saya gitukan benar atau tidak? Ya. Saya gini salah atau tidak? Saya diam benar atau tidak? Saya ngomong benar atau tidak? Bukan menjadikan hawa nafsu yang menjadi pengatur kita, tapi syariat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang demikian, maka dia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.